yang terang lagi mulia. Wa usalli wa usallimu ala man sajada rahmanahu wa huwa fi dhahiri abihi suri, yakni dan aku Muhammad rahmat dan sejahtera atas penghulu kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sujud kepadanya segala malaikat, sedangkan ia masih terkandung di dalam tulang belakang ayahnya yang zahiri, yaitu Nabi Adam alaihi salam, wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in bisabili mubi, yakni dan atas segala keluarganya dan sahabatnya dan segala yang mengikut akan mereka itu pada jalan yang murni daripada amal yang soleh-soleh. Wa ba'du, kemudian daripada itu maka berkatalah Siddiq Al-Madani Khalifah Sayyid Sayyid Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani Al-Hasani As-Samman Al-Madani radhiyallahu anhu. Hai segala saudaraku yang sejati, manakala aku dengar dan aku lihat akan riwayat daripada buku daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula ketika dibaca manaqib auliya Allah itu diturunkan oleh Allah beberapa rahmat atas orang yang membacanya dan orang yang hadir mendengarkannya serta orang yang melaksanakannya, dan diaktifkannya dengan yakin hatinya. Yang harus yakin apabila kalian membaca bahwa orang tersebut wali Allah sendiri. Dan aku lihat pula beberapa murid yang terdahulu itu mengerangkan manaqib gurunya serta dibacanya pada tiap-tiap tahun sekali, yaitu pada hari ketika wafatnya, serta membaca Quran dan tahlil dan bersedekah mana sepuasanya, tetapi hendaklah bersama-sama dengan orang banyak. Membaca setiap tahun di waktu wafatnya, hendaklah bersama-sama dengan orang banyak. Alhamdulillah kita hari ini membaca bersama-sama di masjid ini dengan berjamaah. Tatkala aku dengar yang demikian itu, yakni riwayat yang tersebut itu, maka segala hatiku mengerjakan seperti yang demikian ini atas sekedar pahamku yang beban ini. Aku himpunkan akan setengah keramat guruku, yaitu Sayyid Muhammad Salman radhiyallahu anhu, ahli syarahat, al-qari'at, wal-hafizat, yaitu kutub di dalam negeri Madinatul Rasul. Barang siapa berkehendak ziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal tiada minta izin kepadanya, niscaya adalah ziarahnya sia-sia. Nah, ini di waktu sini masih ada, tiga ziarah. Nama posisi masih ada ziarah tanpa izin lawan sidir ziarah Muhammad Rasulullah, niscaya di sini sia-sia ziarahnya. Supaya ini kada ada sidir, maka biasanya kita minta izin orang para habib-habib keturunan daripada Rasulullah. Biasanya jikalau sah pada jahilnya sekalipun, sah ya, kalau kita ziarah Muhammad Rasulullah saja, tapi kada minta izin, nah kurang adab. Dan adalah terlihatnya radhiyallahu anhu itu kasih sayang ia kepada orang yang salihul ilmi dan kepada orang yang alim-alim dan orang yang saleh-saleh dan kepada segala orang-orang fakir dan miskin. Dan lagi pula suka ia berkhidmat kepada segala orang yang datang ziarah ke kubur Rasulullah SAW, daripada orang yang alim-alim dan orang yang saleh-saleh dan daripada segala orang yang awam dan khawas. Sidin ini
Dan adalah beliaunya radhiyallahu anhu itu ketika masa kecilnya hingga sampai masjidnya. Masih halus lagi sini sudah adab sidin itu luar biasa. Jika saja adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Kalau orang berilmu ada beradab masih dipertanggungan ilmunya. Orang yang beradab pasti berilmu. Kisahnya kalau orang ada beradab pertaruhkan ilmunya, walaupun kayak ini kita maksudnya ada beradab. Dan lagi pula ia sangat memuliakan ibu bapaknya, lagi pula mengangkat musyahadatul wujud dan muraqabah dan ibadah hingga ia tinggalkan daripada adat dan melawani dia akan hawa nafsunya hingga daripada yang halal sekalipun. Dan tiadalah tidur ia pada ketika malam hari melainkan sedikit tua. Dan apabila ia diberi bantuan oleh orang tuanya ketika ia hendak tidur, akan belum salah ia seperti orang sakit. Dan apabila sampai waktu sahur maka ia bangun daripada tidurnya, lalu ia lanjut subuh, kemudian daripada itu lalu ia sembahyang subuh berjamaah dengan orang banyak, lalu pula ia ratib subuh hingga terbit matahari. Manakala terbit matahari kira-kira sekarang, maka bangkitlah ia sembahyang sunat isyraq 2 rakaat. Dan apabila sampai seperempat hari, maka bangkitlah ia sembahyang sunat duha. Jadi mulai bangun sampai sholat isyraq kemudian nambah ayat habis sembahyang subuh lalu kulit ujar guru itu mewarisi kefakiran ujar guru habis subuh lalu istirahat lagi kulit kefakiran mengejar guru berisi emas habis disebut mengamalkan itu dasar saja mungkin sudah itu. Kemudian sampai seperempat hari maka bangkitlah ia sembahyang sunat duha sebanyak-banyaknya 12 rakaat dan yang terafdal 8 rakaat. Dan lagi pula ia radhiyallahu anhu membanyakan puasa sunnah dan membanyakan riyadhah dan menjauhi daripada lezat dunia hingga daripada yang halal sekalipun. Maka segala yang tersebut itu adalah halnya di masa kecilnya, yakni sebelum baliknya. Nanti dapat sini masih harus sudah wali dari pada masa itulah ia disuruh oleh orang tuanya masuk ke dalam siwan, yakni tempat makan makanan, karena dia hendak diberi makan oleh orang tuanya. Manakala selesai ia daripada makannya, dilihatnya oleh orang tuanya tempat dia makan seolah-olah dia dari makannya. Kemudian daripada itu pergilah orang tuanya kepada gurunya membaca Al-Quran di waktu kecilnya, lalu dikabarkan oleh orang tuanya daripada hal ahwal anaknya tersebut, maka dijawab oleh gurunya bahwasanya dia adalah waliullah dan tiada khilaf lagi antara segala ulama. Dan apabila radhiyallahu anhu melihat akan orang tuanya memakai pakaian yang indah-indah atau memakai pakaian yang ditegah oleh hukum syara, maka dikatanya kepada orang tuanya, wahai orang tuaku, ujar Siddiq, wahai orang tuaku, tiada sukalah Tuhan kita kepada orang yang bersuka-suka di dalam dunia ini, ujar Siddiq. Demikian hal ihwalnya di masa kecilnya, yakni
sebelum adanya syahdan adalah halnya Tuan Sayyid Muhammad Salman itu selalu di dalam zikrullah siang dan malam, dan subhanallah artinya menjauhi daripada bercampur dengan manusia dan masuk keluar dan melajimkan ziarah ke kubur, yakni tempat berkuburan segala istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam negeri Madinatul Rasul serta hampir dengan masjidnya. Itu dilakukan beliau pada tiap-tiap hari. Lalu dia berzikir dan membaca Quran di tempat itu, dan adalah hanya radhiyallahu anhu pada ketika bidayahnya, yakni pada permulaan dia menjalani akan jalan tarikat dan akhirat, dia memakai pakaian baju jubah putih. Kemudian datanglah Tuan Sayyid Abdul Qadir Al-Jailani membawa baju jubah putih. Padahal Tuan Sayyid Muhammad Salman di dalam halwatnya, maka dipakaikanlah oleh Tuan Sayyid Abdul Qadir Al-Jailani akan baju jubah putih itu kepada Tuan Sayyid Muhammad Salman Al-Madani. Maka cukuplah Tuan Sayyid Muhammad Salman dengan baju jubah putih itu hingga sekarang. Dan kelakuan Tuan Sayyid Muhammad Salman pada ketika itu, ia menyembunyikan akan ilmunya dan amalnya hingga datang kepadanya perintah daripada Hadiratul Rasul menyuruh untuk menjahirkan akan ilmunya dan amalnya di dalam negeri Madinatul Rasul seperti kejahiran matahari pada ketika siang hari. Kemudian datanglah beberapa orang daripada beberapa negeri sebab mendengar kabar tentang Tuan Sayyid Muhammad Salman di dalam negeri Madinatul Rasul. Maka banyaklah orang yang datang dari beberapa negeri untuk mengambil tarekat kepadanya, dan orang yang datang kepadanya daripada raja-raja dan orang yang kaya-kaya memberi hadiah kepadanya seperti emas dan perak dan yang lainnya. Manakala sampai hadiah itu kepadanya, maka dibaginya kepada segala fakir dan miskin hingga habis, tiada lagi tertinggal di dalam tangannya. Dan berkatalah Tuan Sayyid Muhammad sallallahu radhiyallahu anhu kepada segala murid-muridnya, jangan kamu mikir kepadaku ujar sedikit seperti kebanyakan ahli Madinah yang mikir kepadaku pada zaman sekarang, pada zaman itu, zaman sini banyak yang mikir. Dari sebab sangat jahilku di dalam negeri Madinatul Rasul ini, dia adalah seorang daripada awliya Allah yang sangat zahir pada masa ini di dalam negeri Madinatul Rasul seperti kejahiran tubuhnya sendiri. Ini jikalau keluar aku daripada negeri Madinatul Rasul ini, niscaya di sini banyak orang Madinah ini yang tersesat. Kalau sini keluar dari apa itu namanya amankan sini. Alhamdulillah, artinya kita di Kalimantan Selatan ini ada dua murid sidin, ada dua murid sidin. Pertama Sayyid Syekh Muhammad Al-Jari, itu murid sidin yang luar biasa di Madinah. Kemudian Minangku sidin Syekh Abdul Samad Bugis, Abdul Bugis, itu dua mengandung murid sidin di daerah Kalimantan Selatan ini. Itulah yang kita bala-bala dan sebagainya. Gunungnya Alhamdulillah kita berisi murid daripada Syekh Muhammad Salman Al-Madani, dua orang yang terkubur di Kalimantan, di
diantaranya di Al-Quran. Dan setelah daripada wasiat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa membaca Allahumma firli ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma arhamhum ala Sayyidina Muhammad, Allahumma asturhum ala Sayyidina Muhammad, Allahumma ajburhum ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 4 kali berturut-turut sesudah sembahyang subuh, niscaya dia masuk di bulan martabat fadilah wali kutub. Maka membaca itu ya, kita ini luar biasa hanya sebagai benar kita menjadi umat Rasulullah. Umat Rasulullah ini umurnya pendek-pendek, tapi diberi Allah ganjaran-ganjaran halal. Kalau kita mengadakan sama hanya membaca 4 kali berturut-turut setelah sembahyang subuh berturut-turut, maka diberi Allah fadilah wali kutub. Luar biasa. Jadi gitu ya. Coba hari-hari di zaman-zaman nabi-nabi terdahulu, umur sidin ribuan tahun, berapa ratus tahun, sekali beribadah 1 kali, hitungannya 1 kali ya. Itu pun kalau diterima. Kalau kita 1 kali beribadah diganjarkan oleh Allah beberapa ganjaran lipat-lipatnya, apalagi kita misalnya di tanah suci Mekah, tanah suci Arab, kita sembahyang di Masjidil Haram itu 1 rakaat dibanding di sini sama dengan 10.000 1 rakaat saja, apalagi kita kerjakan berapa rakaat di Madinah 5.000 rakaat 1 rakaat di sana. Nah itu orang untungnya tulang punggung, tulang kaki, sembahyang di situ dibanyakin kesempatan. Mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah untuk mengerjakan umrah dan haji. Mudah-mudahan berkat kita membaca manaqib Syekh Muhammad Salman Al-Madani ini. Sadar adalah Tuan Syekh Muhammad Salman itu dilahirkan pada tahun 1132 Hijriah daripada hijrah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam negeri Madinatul Rasul. Diwafatkan radhiyallahu anhu pada tahun 1189 dari hijrah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hari Arafah 2 Zulhijjah al-Mubarak. Ini sudah lengkap. Tapi kata Bapak, pas saja di bulan Zulhijjah ini kita mengawali sedikit kerana membaca manaqib sedikit. Barang siapa membaca manaqib ini, mendengarkan hadir, di situ rahmat Allah diturunkan luar biasa, kecukupan rahmat Allah di situ. Orang membaca pengarangnya sejarah-sejarah wali Allah, sejarah-sejarah para saleh, itu diturunkan rahmat bercucuran di situ. Dan dimakamkan di Baki berhampiran dengan pengumpulan segala istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini suatu faedah. Barang siapa merajinkan membaca manaqib Tuan Syekh Muhammad Salman pada tiap-tiap tahun sekali, serta bersama-sama orang banyak dan membaca Quran, dan serta bertahdir dan bersedekah sekadarnya, kemudian dihadiahkan pahalanya kepada Tuan Syekh Muhammad Salman. Apalagi jikalau dikerjakan pada hari wafatnya tanggal 2 Zulhijjah, niscaya Allah akan meluaskan rezekinya yang halal, dan lagi Allah akan menyampaikan segala hajatnya min umuri dunya wal akhirah. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim.
Amin ya Allah.